pada pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau bersorak meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang maha tinggi di tempat ini Tuhan. Kami memuji-muji Engkau dan kami percaya Tuhan ketika kami memuji Engkau, hadirat-Mu ada Tuhan. Dan di tempat ini terjadi mujizat dan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom warga kerajaan. Selama sebulan ini kita belajar apa artinya Godfidence, yaitu confidence in God, dan juga no confidence in the flesh. Kita melihat sebagai contoh dalam kehidupan Musa terbagi dengan 3 episode dalam hidupnya. Menarik sekali karena Musa ini adalah the Christ-like man. Seorang nabi sama seperti aku. Dialah yang harus kamu dengarkan. Waktu lahir mau dibunuh, Kristus juga seperti itu waktu di Bethlehem. Dan kemudian melakukan mujizat yang luar biasa. Karena kedua-duanya saudaraku adalah tidak ada confidence pada diri sendiri. Nah kita lihat sebagai contoh, terbagi dengan 3 episode. Dari usia 0 sampai 40, dia terdidik dengan segala hikmat Mesir. Bahkan kita tahu ada pencapaian yang luar biasa pada Nabi Musa ini. Dia jadi ketua proyek, kepala proyek daripada 2 kota, Ramses dan Thebes. Dan dia memenangkan peperangan-peperangan paling hebat, terutama kepada Ethiopia. Ya, pada Ethiopia yang punya ya tentara luar biasa. Mesir memenangkan dan jenderalnya adalah Moshe atau Musa. Tetapi saudaraku, itu membuat orang punya self confidence yang sangat tinggi. Dan pada waktu dia sudah dewasa, ya orang dewasa itu usia 30 ya, maka dia baru sadar. Dia seorang yang bersunat dan dia orang Ibrani, orang Yahudi ya. Dan dia tahu bagaimana dia begitu punya panggilan untuk menjadi juru selamat ataupun pemimpin dari bangsanya. Dan ketika dia melihat ada 2 orang bertengkar, dan kemudian saudaraku, sebelumnya dia melihat bagaimana bangsa ataupun ada seorang mandor Yahudi yang menganiaya orang Israel. Dia bunuh saudaraku. Dia kan jagoan, dia jenderal. Tetapi ketika dia mau menolong 2 orang Yahudi yang sedang bertengkar, dia bilang, apa kamu mengangkat dirimu menjadi hakim dan pemimpin atas kami? Sebab kami tahu kamu juga kemarin membunuh orang Mesir itu. Dikira tidak ada yang tahu. Dan dia takut, dia melarikan diri. Karena murka daripada Firaun, dia melarikan diri saudara. Dan usia 40 sampai 80, very humbling experience. Karena apa? Untuk menghilangkan self confidence paling susah itu tinggal di pondok mertua indah. Dia tidak punya pekerjaan, dia harus bekerja kepada mertuanya. Dan pasti disindir-sindir oleh ipar-iparnya. Karena kamu nikah sama Zipora aja, makanya lu bisa hidup. Kamu ini pelarian. Saudaraku, demikian juga untuk menghilangkan self confidence dalam hidup kita. Seringkali Tuhan izinkan humbling experience. Dan pada waktu Tuhan menampakkan diri di dalam the burning bush, belukar yang menyala, dia seorang yang gagap, terlalu banyak dibentak mungkin ya. Terlalu banyak dikata-katai. Dia tidak punya lagi confidence. Tetapi dari usia 80 sampai 120, dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tongkatnya menjadi tongkatnya Tuhan. Ini bicara tentang yaitu authority. Ketika dia melemparkan tongkat itu disuruh Tuhan jadi ular, dia ketakutan. Tetapi disuruh memegang ekornya. Tidak ada orang nangkap ular pegang ekornya, pasti nanti digigit kan. Tetapi dia belajar confidence. Dan selama hidupnya, cuma sayang pada akhir hidupnya, pada waktu episode terakhir usia 120 tahun, Tuhan berkata, berkatalah pada batu karang itu, kepada batu yang besar itu, supaya mengeluarkan air. Dia memukulnya 2 kali. Haruskah kami, yaitu dia dan Harun, mengeluarkan air bagi kamu, hai bangsa pemberontak? Ketika saudara marah, otakmu tidak lagi bekerja, dan dia ditolak untuk masuk, yaitu
yaitu tanah perjanjian. Dia cuma boleh melihat, tapi tidak boleh masuk. Ini sesuatu yang menakutkan buat saya. Kalau saya taat pada Tuhan, tapi jangan sampai jadi kembali overconfident. God bless you all. No confidence in the flesh, but confidence in the Lord. God bless you. Amen. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tiba lagi di minggu terakhir saudara di bulan ini, dan minggu depan kita akan ibadah di Makassar Suki. Saya percaya setiap kita menikmati keberkatan Tuhan pagi ini saudara. Amin. Mari bangkit berdiri yuk. Kasih tos kiri kanan, katakan aku punya Tuhan yang hebat. Haleluya. Wow. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau tinggikan dia pagi ini saudara. Sebab dia yang layak terima segala pujian kita pagi ini. Haleluya. Dimuliakan, amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, katakan yang bertahta, yang bertahta
ini kami umat-Mu pagi ini Tuhan. Kami mengangkat tinggi panji-Mu. Kami tahu Engkau bertata dan Engkau berkuasa di tempat ini. Haleluya. Kau yang bertata, yang bertata. Haleluya. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Hey! Dialah batu karang kita yang teguh. Ayo bersorak tentang Kau pagi ini Tuhan. Batu karang yang teguh, amin. Kota benteng dan perisaiku, amin. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitkan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Katakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Kudus Namanya. Yesus batu penjuru, amin. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitkan hidup. Marilah pegang tanganmu, katakan haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Kudus Namanya. Bersorak, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersorak-sorai karena Engkau pagi ini. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Allah yang mengerjakan pekerjaan yang besar atas setiap kami pagi ini. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Oh, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas
Kami percaya hadiratmu, hadiratmu ada dan melawat kami pagi ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah kau kuatkan, yang dalam persoalan kami tahu Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kami. Oh, kami bersorak-sorai pagi ini Tuhan. Haleluya.
Kami berterima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih karena Engkau Bapa yang setia. Engkau selalu menggenapi perkataan-Mu. Engkau selalu hadir ketika kami berkumpul di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekarang kami berdoa supaya Tuhan berbicara pada kami oleh firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa. Firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu, biar kami semua mengenal pribadi-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu, mengetahui maksud-Mu di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang Engkau sudah utus di tengah-tengah kami, Pastor Caleb Lim, berdoa supaya Tuhan berbicara lewat hamba-Mu ini. Kami bersyukur untuk semua yang baik yang sudah Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Kami sambut firman Tuhan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Merupakan satu kebahagiaan buat saya untuk memperkenalkan Pastor Caleb Lim. Ini adalah hamba Tuhan yang diurapi. Kabar baiknya, parakate jane, saribatanta jane. Orang Makassar dia. Dia begitu datang dia bilang, mau terek ma. Jadi dia sudah, dia datang kembali. Jadi Pastor Caleb dan istrinya Ibu Phoebe adalah kedua-duanya sekarang untuk gereja Mawar Sharon Surabaya Cempaka. Jadi mereka sudah seperti pastornya ya, udah mulai menggantikan fungsi dari Pastor Yusuf, senior pastor mereka yang ya saya sudah kenal keluarga ini lama banget. So they are like our friends, our family. Amen. So mari sambutan kita yang luar biasa buat Pastor Caleb. Siap. Take your time. Shalom saudara sekalian. Amin. Mau terek mi ya? Oh ya. Kak Jo bukannya seseorang yang jauh dari hati kami. Karena waktu kami menikah 25 tahun yang lalu yang pimpin acara juga Kak Jo. Jadi we love him very much, we love Kak Ina very much. Pastor Arifin juga, Om Timotius. Kalau kita panggilnya Om Arifin, beliau juga adalah pejuang bersama-sama dengan gembala sidang saya, yaitu Pastor Yusuf, yang merintis gereja dari awal tahun 80-an di Surabaya. Waktu itu Surabaya Praise Center, terus gereja Mawar Sharon ada, dengan Pastor Niko juga waktu itu sama-sama. Jadi keluarga rock adalah keluarga besar saya juga. Jadi bagi saya melihat Anda semuanya di Makassar, dan juga saya tahu Makassar, mau teremi. Jadi saya sangat senang bisa ada di tempat ini. Rasanya nggak lama yang lalu saya lari-lari sembunyi-sembunyian di Benteng Ujung Pandang. Sekarang bisa khotbah dekat sini. So ya puji Tuhan dapat berada di tempat ini. Mari kita berdoa bersama sebelum firman. Tuhan, Engkau selalu ada dan Engkau selalu hadir. Dan Engkau selalu mempunyai suara bagi kami dalam setiap masa, setiap musim dan setiap perjalanan kami. Dan minggu hari ini Tuhan, kami juga percaya bahwa kami berkumpul di tempat ini bukan untuk mendengarkan suara manusia, bukan untuk apa-apa, tapi untuk mendengarkan rencana-Mu bagi kami, untuk mengerti hati-Mu, untuk dapat melihat jalan-jalan-Mu. Dan kami tahu Roh Kudus, kami punya Engkau yang begitu memperhatikan kami dan keluarga kami dan hidup kami. Sehingga apa yang Kau sampaikan dalam firman-Mu adalah selalu daripada hati Yesus sendiri. Oleh karena itu berbicaralah pada kami dalam hadirat-Mu yang indah ini. Kami mendengarkan, kami percaya Tuhan, firman ini akan membawa kehidupan bagi kami dan keluarga kami. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami bersyukur Tuhan, berbicaralah di dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. Saya sangat-sangat bersyukur dapat menyampaikan firman ini karena saya percaya bahwa firman yang saya akan sampaikan ini sangat penting. Kita sedang hidup di dalam satu zaman transisi. Kemanapun kita pergi setelah COVID, kita melihat terjadi satu transisi generasi karena Tuhan sedang hari-hari ini Tuhan sedang membuat satu penyerahan estafet dari satu generasi ke generasi meneruskan, kemudian ke generasi yang akan datang.
Oleh karena itu setiap daripada kita hari ini berada di tengah-tengah dunia yang sedang berubah sedemikian rupa. Tapi jangan takut akan perubahan itu, karena Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa untuk membangkitkan satu generasi yang benar-benar takut akan Tuhan dan akan sangat-sangat memuliakan Tuhan untuk menyambut Dia datang kembali. Amin. Oleh karena itu jika saya melihat Anda di tempat ini, saya melihat ada yang mewakili generasi dari ayah saya juga ada melihat yang mewakili dari generasi saya juga ada melihat yang mewakili generasi dari anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda yang sedang dibangkitkan. Dan saya percaya firman ini adalah sangat penting bagi kita untuk kita benar-benar hidupi. Karena firman yang saya akan sampaikan sebenarnya menceritakan tentang suatu wujud nyata dari kerajaan Allah yang Dia ingin tunjukkan di tengah-tengah kita, yang akan sangat-sangat berbeda dengan apa yang dunia sedang tampilkan hari-hari ini. Amin. Oleh karena itu saya ingin membawa satu judul adalah Culture of Honor. Kebudayaan memberi penghormatan. Seperti dengan tema bulan-bulan ini atau tema tahun ini Kingdom of Influence. Honor itu adalah suatu dasar dari pengaruh. Karena apapun yang semua kehormatan atau penghormatan yang datang dari dunia ini, ada satu jenis yang akan membedakan keluarga-keluarga Kristen dan orang-orang percaya adalah pada saat kita hidup dalam kebudayaan penghormatan yang berbeda dari dunia, tapi membawa kebudayaan yang dari surga. Dan keluarga kita adalah bejana semula yang Tuhan telah tetapkan untuk menampung penghormatan itu. Saat kita hidup dalam kebudayaan penghormatan, maka Tuhan akan mencurahkan kemuliaannya yang datang dari surga, yang datang dari tahtanya ke dalam hidup kita, dan dari hidup kita dan keluarga kita, itu akan tertumpah di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu kita harus hidup dalam kebudayaan itu. Dan hari-hari ini, banyak generasi muda yang sudah tidak mengerti apa artinya, dan bahkan generasi tua yang sudah mulai kehilangan dan kurang mengerti apa sih artinya hidup dalam budaya penghormatan dalam kerajaan Allah. Jika Anda familiar dengan istilah generation gap, jika Anda familiar dengan istilah generasi milenial, generasi X, Y, dan hari ini sudah sampai Z, dan yang paling baru lagi generasi alpha. Ternyata balik lagi, sudah kehabisan abjad, kembali ke A lagi. Alfa kembali. Dan terjadi ketidakpengertian antara satu generasi dari satu generasi, dan banyak orang tua yang merasa anak tidak mengerti, dan banyak anak yang tidak mengerti orang tua, dan terjadilah satu perpindahan atau dari satu generasi ke generasi lain yang begitu terpatah-patahkan dan konflik yang begitu banyak. Bahkan dalam keluarga, di dalam bisnis, dalam pelayanan, dan dalam semua itu semuanya. Karena kita telah jauh daripada apa yang Tuhan pikirkan tentang bagaimana kebudayaan saling menghormati, culture of honor yang ada dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu secara fondasi hari ini sangat-sangat penting jika kita ingin melihat pengaruh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita mulai hidup dalam kebudayaan culture of honor itu. Amin. Dan bagi saya mungkin hal ini adalah hal yang Tuhan bagikan secara nilai. Tidak langsung seperti obat aspirin, Anda sakit kepala, aspirin sakit kepala hilang, Anda sakit hati dikasih obat, sakit hatinya hilang. Tapi ini adalah sesuatu yang membangun dalam jangka panjang. Karena saya melihat gereja Rock Makassar bukanlah gereja yang hanya untuk eksis hari ini. Tapi gereja ini adalah gereja yang Tuhan panggil untuk eksis demi generasi-generasi yang akan datang. Saya percaya gereja ini akan dipakai Tuhan menjadi terang Tuhan bagi Indonesia bagian timur. Dan bukan hanya untuk saat ini, tapi membangun generasi, keluarga Anda, anak-anak Anda, hidup Anda akan dipakai Tuhan untuk memproyeksikan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan rindu keluarga kita untuk dipenuhi dengan kehormatan dari Allah itu. Amin. Mari kita mulai dengan mundur dulu. Kita akan mundur 2000 tahun. Saya ingin ajak Anda kembali ke Israel, ke Yudea 2000 tahun yang lalu. Alkitab mencatat ada dua keluarga 2000 tahun yang lalu di Yudea yang menghasilkan anggota-anggota keluarganya yang dikenal sebagai pemimpin atau raja di Yudea pada saat itu.
Keluarga yang pertama sangat tidak asing, tapi jarang disebut, hanya setahun sekali disebut, adalah keluarga seorang raja yang bernama Herodes. Kita hanya sebut Herodes waktu Natal saja. Tapi sangat menarik, pada saat Yesus lahir di Yudea, penguasanya namanya adalah Herodes. Dan Herodes bukan hanya menjadi penguasa, tapi dia ingin membangun satu keluarga yang menguasai seluruh Yudea dan orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk orang Yahudi. Yang sangat menarik adalah Herodes ini sebenarnya bukan orang Yahudi. Herodes adalah orang Edom, artinya keturunan Esau, bukan keturunan Yakub. Dan untuk supaya menguasai keturunan Yakub, Herodes dan keluarganya selama beberapa generasi, 5 atau 6 generasi kekuasaan kerajaan Herodes, mereka menghalalkan segala cara supaya mendapatkan penghormatan baik daripada orang Romawi maupun dari orang Yahudi dan semua orang yang ada hidup pada zaman itu. Mereka hidup untuk mendapatkan penghormatan dari dunia. Mereka hidup untuk supaya mendapatkan sebanyak mungkin kuasa dari dunia supaya mereka dapat menguasai. Jika Anda ke Holy Land Tour, Anda pasti akan pernah mengalami bahkan sampai hari ini karya dari Herodes. Ada satu tempat yang sangat terkenal di Perjanjian Baru bernama Kaisarea, tempat di mana pada saat itu ada dari surga turun satu kantong yang penuh dengan binatang, dan pertama kali orang-orang yang tidak bersunat mendengarkan nama Kristus di Kaisarea. Tempat itu adalah kota yang dibangun oleh Herodes. Kota yang begitu luar biasa, jika Anda, saya nggak tahu kalau PowerPoint-nya bisa tampilkan. Jadi dia membangun kota-kota yang megah. Dan yang paling luar biasa lagi, jika hari ini Anda ke Holy Land, Anda pasti akan ketemu satu tempat ini. Namanya adalah tembok ratapan. Tembok barat dari Bait Allah. Jika Anda berpikir tembok ini adalah temboknya Salomo, Anda salah. Karena tembok ini adalah sisa dari bangunan Bait Suci, hasil karya renovasi dari Herodes untuk membuat orang Yahudi sendang sama dia supaya dia dapat menang pilkada Yudea untuk menjadi pemimpin. Banyak orang mensakralkan tembok ini, tapi sebenarnya tembok ini adalah sebenarnya karya dari seorang raja non-Yahudi yang bernama Herodes. Herodes menghalalkan segala cara. Dia cerai dan nikah, bahkan bunuh istri, bunuh anak, dan menghalalkan begitu banyak cara demi mendapatkan penghormatan. Namun di tahun 70, Tuhan menunjukkan kehendaknya. Seorang jenderal dari Roma yang akhirnya menjadi kaisar bernama Titus, akhirnya memutuskan untuk membumi hanguskan Yerusalem, melengsarkan semua anggota keluarga Herodes. Tidak ada satupun dari mereka lagi yang tinggal dalam kekuasaan. Yerusalem dirobohkan, Bait Allah dirobohkan. Oleh karena itu hari ini tinggal tembok itu. Dan semua memori tentang Herodes, betapa luar biasa keluarganya, betapa mulia, betapa banyak penghormatan yang diterima, di bumi hanguskan. Tidak ada orang ingat lagi. Dan saya yakin jika saya tidak khotbah ini, Anda juga tidak pernah mikir tentang hal itu. Saudara, beginilah keluarga yang dibangun untuk mengejar penghormatan dari dunia. Dibangun atas dasar kehormatan yang dapat kita dapatkan dari dunia. Tapi pada satu sisi, ada satu keluarga lagi yang menghasilkan seorang yang dikenal sebagai raja orang Yahudi. Dan keluarga ini sangat sederhana, hanya tukang kayu. Yaitu keluarga siapa? Yusuf dan Maria. Yusuf Maria, mereka tidak kejar pujian manusia. Mereka tidak kejar penghormatan pengakuan manusia. Tapi mereka membangun keluarga yang menghormati Tuhan. Dan mereka membangun keluarga yang menghormati satu dengan yang lain atas dasar menghormati Tuhan. Juru selamat kita, raja orang Yahudi yang di kayu salib dikasih nama olokan raja orang Yahudi itu yang menjadi raja dari segala raja. Tumbuh besar dalam keluarga yang mempunyai teladan itu. Firman Tuhan mencatat bahwa Yesus tumbuh dengan penuh kuasa Tuhan dan menjadi dewasa dan menjadi kuat. Oleh karena dia tumbuh di tengah-tengah keluarga yang mempunyai kehormatan, yang mempunyai kebudayaan menghormati. Ada amin? Masalah kita hari ini adalah kita hidup di tengah-tengah dunia yang mengagung-agungkan atau mengandalkan satu penghormatan atau kuasa yang dunia dapat berikan untuk membangun keluarga yang kuat. Oleh karena itu,
demi untuk mendapatkan kuasa, demi untuk mendapatkan kesuksesan, demi untuk mendapatkan penghormatan dunia. Kita juga banyak mati-matian kerja, bukan salah kerja, mati-matian bisnis, tidak salah berbisnis. Mati-matian sekolah, menyekolahkan anak, memaksa anak kita untuk melakukan yang terbaik, menjadi paling populer, menjadi paling sukses, menjadi paling piawai, menjadi paling semuanya. Sehingga kita sedang membangun satu keluarga, bahkan keluarga Kristen yang sangat respect akan sukses. Tapi kita sudah tidak punya hati yang menghormati yang seperti Tuhan berikan. Akhirnya terjadilah apa yang banyak kita alami. Anak benci orang tua. Orang tua tidak respect pada anak. Orang tua menyakiti hati anak, terutama jika anaknya tidak berhasil di dalam dunia. Dan anak pun merasa tidak ingin dekat pada orang tua. Bahkan anak berusaha supaya menjauhi orang tua. Pernikahan menjadi retak. Dan akhirnya semua rencana Tuhan untuk memakai keluarga menjadi pusat kemuliaannya, menjadi pusat pengaruh. Akhirnya kita kehilangannya. Karena yang kita kejar adalah apa yang dunia dapat berikan pada kita. Amin. Kadang-kadang kita lupa ayat sederhana itu. Carilah dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagian daripada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah belajar hidup dalam kebudayaan, culture of honor dalam kerajaan Allah itu. Bukan hanya sekedar mengejar kekayaan dan kemuliaan yang datang daripada dunia. Untuk sekedar punya keluarga yang kuat. Ada amin tempat ini. Dan pada akhirnya kita kehilangan sukacita itu. Kita kehilangan cinta kasih dalam keluarga, dalam Tuhan. Saudara, ini berlaku bagi kita semuanya. Bahkan keluarga hamba Tuhan pun juga ngalamin ini. Jika hamba Tuhan pun lupa untuk hidup dalam kebudayaan saling menghormati, iblis juga bisa memecah belahkan keluarga. Ada amin. Oleh karena itu firman ini bukan hanya buat saya, bukan buat Anda, tapi buat saya juga, buat kita semuanya. Amin. Bagaimana Tuhan ingin kita hidup untuk mempraktekkan kebudayaan saling menghormati? Ada 3 hal yang Tuhan ingin kita mengerti untuk masuk itu. Yang pertama, Anda sudah siap? Amin. Saya yang kurang siap, kertasnya terbang-terbang. Lihat ini, cara saya khotbah OG. Old generation, pakai kertas, saudara. Oke. Hal yang pertama yang Tuhan ingin kita hidup dalam kebudayaan penghormatan adalah kita harus mulai dengan pengertian bahwa penghormatan atau honoring adalah bagian daripada karakter Tuhan sendiri. Ada amin? Karena penghormatan datang daripada yang paling layak dihormati. Kemuliaan datang daripada sumber yang lebih tinggi dari segala sumber. Kemuliaan tidak datang dari bawah. Kemuliaan dari dunia harus diambil dari bawah. Tapi yang Tuhan mau berikan kemuliaannya datang dari atas. Amin. Dan untuk mengalami kemuliaan Tuhan, kita harus menyadari bahwa kemuliaan penghormatan itu adalah bagian dari karakter Tuhan sendiri. Namun yang menyedihkan adalah ini yang Tuhan lihat. Di Matius 15 ayat 8, komentar Tuhan Yesus tentang manusia dan masih sampai pada hari ini. Bangsa ini, termasuk orang Kristen, memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripada aku. Percumalah mereka beribadah. Kata ibadah itu adalah memberi hormat, memberi worship, memberi pengakuan atau mengaku depan orang. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan yang sedang mengajarkan, engkau harus lakukan ini untuk sukses, engkau harus lakukan itu untuk sukses, engkau harus lakukan ini untuk mulia. Tapi kita lupa mengajarkan hati yang menghormati Tuhan sendiri dan hidup atas dasar menghormati Tuhannya, bukan menghormati sukses yang Tuhan dapat berikan. Kita terlalu sering memperlakukan Tuhan bukan lagi seperti Tuhan. Banyak daripada kita jika kita berpikir tentang Tuhan, kita berpikir Tuhan itu adalah sahabat yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Kalau aku sakit Tuhan sembuhkan aku.
Kalau aku bankrupt, Tuhan kasih aku berkat. Kalau aku kasih persembahan, nanti kalau saya kasih double, Tuhan akan kembalikan 4 kali lipat. Kita perlakukan Tuhan dengan segala jenis perlakuan, tapi kita lupa perlakukan Tuhan sebagai Tuhan sendiri. Ada amin tempat ini. Tuhan tidak memanggil kita datang sini untuk mengikuti ajaran perintah manusia yang kita kenal sebagai sistem agama. Tuhan memanggil kita datang di tempat ini untuk mempunyai iman dan hati yang benar-benar hormat kepada Dia. Karena Dia layak untuk dihormat. Mata kita terlalu melihat Tuhan yang dunia ini ajar kita untuk melihat. Oleh karena itu kita ngefans sama hamba Tuhan ini, kita ngefans sama hamba Tuhan itu. Mengapa kita ngefans sama hamba Tuhan? Karena hamba Tuhan itu sedang berbicara kepada sesuatu yang kita suka dengar. Tapi kita lupa, kita tidak dipanggil untuk ngefans pada ajaran, kita dipanggil untuk menghormati sumber kebenaran itu. Ada amin? Ini yang sebenarnya alam semesta lihat. Yang kita sebagai manusia, karena saking melihat bumi, kita tidak dapat lihat dengan mata kita. Wahyu 5 ayat 13, banyak ayat seperti ini, tapi saya kasih satu aja. Ini yang langit lihat, ini yang malaikat lihat, ini bahkan yang iblis lihat. Oleh karena itu iblis juga takut sama Tuhan. Iblis itu gentar sama Tuhan. Jangan pikir iblis itu tidak takut dan gentar akan Tuhan. Karena dia dapat melihat Tuhan sebagaimana Tuhan adanya. Wahyu 5 ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi. Siapa yang di bawah bumi? Dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, dan semua makhluk itu. Kecuali kita, karena kita menghormati Tuhan, kalau ada baiknya bagi kita. Berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta, bagi anak domba adalah apa? Puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita berbicara tentang influence. Kita berbicara tentang otoritas. Tapi sebenarnya kita sedang di bawah otoritas dan influence siapa? Hari ini surga dan neraka mengakui, menghormati Tuhan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar sudah menaruh diri kita hidup dalam penghormatan? Karena ternyata Tuhan Yesus yang mempunyai mata. Matanya Tuhan Yesus bukan hanya mata yang melihat zaman waktu Dia di bumi. Mata Tuhan Yesus melihat segala zaman setiap manusia. Amin. Dan itu yang Dia katakan. Manusia hari ini terlalu pintar ikut agama. Terlalu hebat melayani agama. Tapi sudah tidak mengerti apa artinya menghormati. 1 Yohanes 2:15 berkata seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Mengasihi itu adalah bagian dari menghormati. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa. Artinya hadirat Tuhan, perkenanan Tuhan, realita dari Tuhan tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup adalah apa yang dunia dapat berikan kepada kita supaya hati kita jadi gede, supaya kita merasa lebih tinggi dari orang lain, supaya kita merasa lebih pede dari orang lain. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tuhan sudah mengajarkan kita hari ini mengapa kita harus untuk mengalami kebudayaan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin mengajarkan kita dulu untuk hidup dalam penghormatan kepada Dia. Karena saat kita mengalihkan penghormatan yang benar kepada Dia, maka apa yang datang dari hati nurani kita, datang dari hati, karena penghormatan, kata-kata, menyembah Tuhan, sikap semuanya datang daripada hati. Hati kita harus berada di tempat yang benar. Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Amsal. Jika hartamu, orang Kristen ada di dunia, hatimu juga di situ. Tapi jika hartamu adalah menghormati Tuhan, adalah kemuliaan Tuhan, maka apa yang keluar pun itu akan memuliakan Tuhan. Dipenuhilah hidupmu dengan kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini hal yang pertama yang Tuhan ingin kita cek. Bagaimana hati kita? Masihkah kita hormati Tuhan? Saudara, orang Kristen yang tidak mengerti menghormati Tuhan, begitu kepepet,
akan selalu kompromi dengan dosa. Dan ini semuanya, dan perkataan statement saya ini berlaku untuk semua orang, bahkan kepada hamba Tuhan. Tidak ada satupun yang imun, tidak ada vaksinasinya. Vaksinasinya adalah hati kita memang benar-benar menghormati Tuhan. Amin. Saya berdoa jemaat The Rock ini adalah jemaat yang benar-benar tahu menghormati Tuhan. Karena saat engkau menghormati Tuhan, apa yang keluar dari kehidupanmu itu datang dari Dia. Itulah yang dikatakan ayat ini. Amin. Bahwa apa yang berasal dari Bapa, itulah yang menjadi realitamu. Dan saya rindu saudara, Anda mengalami sesuatu yang berbeda dengan dunia, dan pengaruh yang Anda bawa adalah hidup yang menghormati Dia di mana Anda berada. Amin. Biarlah hati Anda hari ini terbuka kembali. Minta Tuhan, Tuhan aku mau menghormati Engkau lebih daripada aku menghormati semuanya. Tahta, harta, apa itu 3T atau apa istilahnya. Aku ingin menghormati Engkau. Semuanya akan dimulai saat sikap kita menghormati yang benar. Yang kedua yang Tuhan ingin kita mengerti. Masih bersama saya? Amin. Anda mendapatkan sesuatu hari ini? Saya berdoa bahwa mata kita dibuka, saudara. Mata kita mulai dibuka. Ada satu honor yang berbeda yang Tuhan ingin taruh dalam dirimu. Dan Anda tidak kenal honor yang Tuhan akan berikan jika Anda tidak kenal Tuhannya. Amin. Jangan gantikan dengan honor yang datang dari dunia. Yang kedua, Tuhan ingin kita tahu bahwa, saya katakan dalam bahasa Inggris dulu, to honor is more important than to respect. Menghormati lebih penting daripada menghargai. Karena saat ini kita hidup di dalam dunia yang menyalahartikan dan memberi salah pengertian. Kita berpikir adalah merespek seseorang itu sama dengan menghormati seseorang. Dan sewaktu Tuhan mulai membukakan ini dalam hati saya mulai mengerti perbedaan sudut pandang manusia dan perbedaan sudut pandang Tuhan. Karena saat kita mulai mengerti itu, maka baru kita akan mulai mengalami itu dalam hidup kita. Saudara, bagi Tuhan, menghormati sangat-sangat berbeda dengan menghargai. Kata respect itu adalah dasarnya adalah memberi penghargaan. Apa artinya respect? Respect artinya kita memperlakukan seseorang sesuai dengan nilai yang dia telah buktikan kepada kita. Kita respect pada seseorang pada saat dia membuktikan dirinya layak untuk di-respect. Layak untuk menerima penghargaan. Oleh karena itu, kita kalau ketemu Bapak Presiden, kita tidak akan panggil dia dengan namanya. Kita akan panggil dia dengan jabatannya. Karena dia telah berhasil meraih jabatan itu. Bapak Presiden. Oleh karena itu jika Anda ketemu Pak Polisi, kalau lagi ditilang, Anda tidak akan panggil dia dengan nama orangnya. Anda akan panggil dia dengan apa? Pak Polisi. Yang masih student, berani nggak Anda panggil nama guru Anda dengan namanya? Anda akan panggil dia dengan Bapak Guru. Karena dia telah mencapai suatu pengakuan manusia bahwa dia layak dihormati sebagai seorang guru. Memberi penghargaan selalu bertransaksi. Memberi penghargaan, memberi respect, selalu ada keuntungan di baliknya. Karena kita harus memberi penghargaan, kalau kita tidak memberi penghargaan sesuai dengan harga orang itu, jangan-jangan nanti kita bermasalah. Amin. Oleh karena itu Tuhan tidak memanggil kita, Tuhan memanggil kita menjadi orang yang respect, tapi Tuhan panggil kita lebih tinggi lagi. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang Kristen yang menghormati, dan mulai dengan menghormati Tuhan. Memberi respect adalah kewajiban. Memberi respect adalah menyadari nilai orang ini yang telah dia capai di mata dunia. Masalahnya, jika orang ini tidak bernilai di mata dunia, kita pun gak respect. Sangat gampang bagi kita untuk respect orang yang sukses. Sangat gampang bagi kita untuk respect sama manajer bank yang kita mau pinjam duit daripadanya. Sangat gampang bagi kita untuk respect konglomerat yang kita tempelin supaya kita kecipratan kangtau. No problem merespek orang yang sukses.
Pernahkah Anda merespek orang yang minta Anda duit? Pernahkah Anda merespek orang yang lebih rendah, quote unquote, daripada? Tahukah Anda, siapapun manusia yang kita respek di mata Tuhan, semuanya sama berharga. Tuhan tidak terlalu pentingkan how we respect people. Tuhan pentingkan how we honor, bagaimana kita menghormati. Beda dari honor adalah ini. Honor adalah memberi penghormatan seseorang atas dasar nilai yang Tuhan taruh dalam diri orang itu. Sekarang Anda mulai lihat bedanya. Ajaran Chinese, Xiao Sun, Xiao, respect, Sun, ikut. Mengapa harus ikut? Karena kalau kamu nggak ikut, kualat kamu nanti orang tua yang sudah berjasa dalam hidup, mereka layak untuk dihormati, mereka layak untuk, tapi kamu tidak perlakukan itu, nanti kamu anak durhaka akan kena apa? Karmanya. Banyak anak-anak yang merasa terpaksa respect sama orang tua. Karena takut konsekuensi. Kadang-kadang jika anak lebih sukses dari orang tua, maka dia akan gagal respect sama orang tuanya. Itu yang sedang terjadi hari ini. Tuhan tidak memanggil kita hidup dalam kebudayaan respect. Tuhan memanggil kita hidup dalam apa? Kebudayaan menghormati. Menghormati karena apa? Karena yang menghormati manusia itu adalah Tuhan duluan. Amin. Apakah Tuhan memandang presiden, ketua RT, ketua RW, ketua lingkungan, semua orang yang paling rendah dengan harga yang berbeda? Tidak. Yesus mati sama. Satupun daripada kita, tidak ada satupun yang layak untuk direspek oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah cari respek manusia. Dan Tuhan tidak pernah merasa perlu respek manusia. Karena dia sudah layak, dia sudah mulia. Kita tahu kemuliaan, kehormatan adalah dia sendiri. Amin. Tapi Tuhan yang mengizinkan dirinya untuk menghargai kita dulu. Ada amin tempat ini. Oleh karena itu hari ini, Tuhan ingin kita mulai menyadari bahwa kita tidak dipanggil untuk respect, tapi kita dipanggil untuk mempunyai satu kebudayaan yang baru, kebudayaan menghormati. Kebudayaan melihat betapa berharganya orang itu di mata Tuhan. Dan karena kita juga dihargai Tuhan seperti itu, kita menghargai orang itu. Dengan nilai itu, Raja segala raja mencuci kaki daripada murid-murid yang akan bahkan mengkhianati dia. Ada amin? 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan seperti ini. Jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, atau dia tidak menghormati saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Hari ini orang Kristen berkata, I love you Lord, aku menghormati engkau, aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan berkata, benarkah? Jika engkau memang benar-benar menghormati saya, engkau akan menghormati orang-orang sekelilingmu. Engkau akan menghormati yang paling hina itu. Tuhan berkata, kapan? Kan ada ayat berkata bahwa pada saat engkau memberi makan yang lapar, engkau memberi air kepada yang haus, saat engkau melayani yang paling miskin, pada saat itulah engkau melayani aku. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk punya kebudayaan yang berbeda. Ada amin tempat ini? Bagaimana Tuhan ingin kita mengungkapkan respect, sikap menghormati kita, honoring. Mazmur 139 ayat 14 berkata seperti ini. Tuhan ingin kita untuk mulai mempraktekkan penghormatan itu dengan mulai menghormati diri kita sendiri dulu. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Matamu melihat aku selagi apa? Aku bakal anak, belum jadi anak, bakal. Will become, not yet. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya.
Hal yang pertama yang Tuhan ingin kita mulai praktekkan dalam kebudayaan menghormati itu, di dalam dunia, di tengah-tengah dunia, adalah kita mulai menghormati diri kita. Bukan karena kita bangga atau bukan karena kita sombong, tapi kita menghormati apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Ada amin? Dengan kata lain, hari ini saya ingin menantang Anda semuanya untuk mulai hidup di dalam dunia ini. Bukan dengan semangat apa yang orang lain katakan tentang Anda. Sorry. Ini artinya 30 menit sudah lewat. Jadi sebentar lagi Anda bisa pulang. Bukan dengan semangat apa yang dunia katakan tentang Anda. Bukan dengan semangat apa yang sosial media katakan tentang Anda. Bukan dengan semangat apakah orang bukain Anda pintu dan bos. Bukan dengan semangat apa yang predikat yang dunia berikan. Tapi Anda harus melihat bahwa Anda sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Ada amin tempat ini? Katakan pada kiri kananmu, ternyata aku berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah menulis engkau dalam kisahnya. Dia sudah mikirkan engkau, dia sudah siapkan itu bagimu. Saya sering katakan ini kepada para jomblo-jomblo. Siapa yang jomblo di tempat ini? Siapa yang jomblo dan lagi dikejar, cewek-cewek yang lagi dikejar setengah mati oleh cowok di tempat ini. Saya ingin katakan pada cewek-cewek yang lagi dikejar sama cowok di tempat ini. Hei cewek-cewek, kalau cowok yang kejar kamu itu tidak tahu menghormati dirinya, jangan harap dia akan hormati Anda lain kali. Jadi kalau dia saat ini pun, saya tidak peduli berapa kaya dia, berapa sukses dia, berapa bahasa dia bisa bicara, berapa rumah dia punya di berapa benua. Tapi kalau dia tidak bisa hormati dirinya, jangan harap kalau kamu jadian sama dia, dia bisa hormati kamu. Begitu pula diri Anda. Jika Anda ingin untuk melihat penghormatan Tuhan, kemuliaan Tuhan turun dalam hidupmu, engkau harus mulai dengan menghormati apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Ada amin? Orang yang menghormati apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, itu orang yang tidak sembarangan. Katakan tidak sembarangan. Tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan memutuskan, tidak sembarangan, kalau di Surabaya meso-meso. Tidak pandai cerak sembarang ngomong terus. Akibat nanti tak tobok dulu. Saya tobok dulu. Nanti urusan belakangan. Banyak daripada kita melakukan banyak hal yang salah. Karena kita tidak menghargai apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Do you know that every breath, setiap napas yang engkau tarik. Dan every breath yang engkau akan tarik. Dan setiap detik kehidupanmu dalam kekekalan. Dibayar dengan harga yang begitu berharga di kayu salib. Tidak ada satupun daripada kita yang dapat membeli itu. Kita hanya dapat sampai ke situ. Hari ini dapat duduk di sini dan Anda dapat berkata, aku punya kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang menghormati Anda dulu. Jika Tuhan hormati Anda harus hormati dirimu. Jangan sembarangan dengan hidupmu. Jangan sembarangan dengan keputusanmu. Jangan sembarangan dengan tindakanmu. Jangan sembarangan dengan kata-katamu. Saya percaya jemaat Rock mulai hari ini bukan orang sembarangan. Anda menjadi orang-orang yang istimewa. Karena Anda tahu ada kehormatan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan ingin kita untuk menghormati pernikahan kita. Kedengarannya klise. Tapi ini adalah firman Tuhan. Jika kita membangun pernikahan dengan kasih, pernikahan yang dibangun atas dasar kasih, bahasanya adalah saling menghormati. Ada amin tempat ini? Oleh karena itu, firman Tuhan telah memberi contoh di dalam pernikahan. Bahwa Kristus dengan gerejanya adalah hubungan yang saling memberi penghormatan. Kristus akan mengangkat gerejanya, pengantin wanita, untuk duduk bersama dalam kemuliaan. Dan pengantin wanita akan memberi penghormatan kepada Kristus. Ini adalah hubungan saling menghormati. Hubungan dalam pernikahan bukan karena Alkitab berkata suami adalah pemimpin, istri adalah pengikut. Apapun yang suami katakan pada istri, istri harus ikut. Karena firman Tuhan berkata, dasar di balik itu adalah kasih dan penghormatan. Bukan otoriter. Ada amin? Jangan membangun hubungan otoriter, tidak ada hormat dalam otoriter.
Yang ada adalah apa? Respect. Respect karena satu hari, kalau suami, istri tidak dengar suami tidak setor uang sama istri, mau belanja di mana, Mi? Istri pusing, Mi. Saya tambah-tambahin, Mi. Nanti bagaimana, Mi? Semuanya. Banyak suami yang mengambil ayat ini untuk membela diri, tapi lupa bahwa Tuhan memanggil suami untuk memuliakan istri. Sehingga istri yang dikasihi oleh suami dan hormati menjadi istri yang begitu bermartabat. Sehingga kemanapun istri itu akan seperti istri Amsal atau istri yang wanita yang begitu mulia. Mengapa dia bisa begitu? Karena suami menghormati istri. Dan begitu pula suami yang begitu terhormat yang dapat duduk di pintu gerbang kota. Karena istrinya memberi penghormatan pada suami. Ada amin. Tuhan panggil kita untuk seperti itu. Saat kita menghormati, kita sedang membangun rasa saling percaya. Saat kita membangun rasa saling percaya, kita sedang membangun potensi Tuhan mempercayakan yang lebih lagi. Suami tidak bisa percaya istri, istri bisa percaya suami. Mana bisa Tuhan percaya kalian? Anak Anda pun tidak percaya sama Anda. Ada amin tempat ini. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Oh, satu lagi tentang suami istri. Oke, oleh karena itu, masih bersama saya? Khotbahnya kepanjangan enggak? Sudah hampir selesai. Amin. Ini adalah satu take home yang saya ingin berikan pada para suami. Karena saya tidak pernah jadi istri. Suami-suami, perlakukan istrimu lebih baik daripada Anda memperlakukan orang-orang yang paling penting dalam bisnismu. Banyak suami lebih perlakukan bosnya lebih sopan daripada sama istrinya. Istri-istri, amin. Oh jangan. Nanti jadi konflik keluarga. Oke? Sama dengan istri. Perlakukanlah suamimu lebih baik daripada engkau rindu perlakukan opa-opa Korea yang Anda lihat di film Korea itu. Saya tahu istri-istri lagi suka opa. Banyak bayangan istri, wah kalau suamiku seperti opa itu, saya pasti akan hormati dia. Tapi yang pulang kok jauh dari opa. Ada amin tempat ini? Oke, beri tepuk tangan pada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan juga ingin kita untuk menghormati orang tua kita. Efesus pasal 6 ayat 2 saya baca dalam versi bahasa Indonesia yang sehari-hari. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan adalah perintah pertama dari Allah dengan janji, saudara. Yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini adalah perintah pertama yang datang daripada hati Tuhan. Mengapa Tuhan ingin kita lakukan itu? Jika kita tidak dapat hormati orang tua, bagaimana kita bisa hormati Tuhan yang gak kelihatan? Ada amin? Kita bohong. Kita sedang berbohong. Oleh karena itu Tuhan melatih kita menghormati dengan menghormati orang tua kita. Dan ini berlaku untuk semua umur selama Anda punya orang tua. Oke? Saya masih punya orang tua. Papa saya sudah hampir umur 80 tahun. Dan saya kembali ke Makassar untuk lihat papa mama saya juga. Yang mereka hari ini sudah jalannya udah mulai sulit. Ngomongnya sudah jauh lebih panjang dari biasanya. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti ngomong apa. Tapi saya tahu posisi saya adalah datang untuk menghormati mereka. Untuk mendengarkan mereka, saya ingin mereka tahu apapun yang mereka katakan. Saya hormati. Saya nggak setuju pun saya harus hormati. Ada amin? Tuhan memanggil kita untuk menghormati orang-orang tua kita. Bagaimana kita dapat lakukan itu? Jangan jelekkan mereka di depan orang. Dan saya katakan ini terutama pada generasi yang muda. Karena generasi yang muda hari ini, apalagi Anda yang sudah TikTokan, saya tahu bahwa generasi yang lebih muda dari milenial itu Z. Kalau generasi Z itu selalu punya ada TikToknya. Milenial itu kayak gini. Milenial itu lucu-lucunya kayak gini. Kita punya kebiasaan menjelekkan generasi lebih tua. Saudara, mari kita belajar tidak jelekkan generasi yang lebih tua.
Walaupun mereka kolot, walaupun mereka tidak masuk akal, walaupun mereka Anda juga sudah frustasi, tapi Tuhan tetap memanggil kita untuk melihat bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Ada amin? Tuhan memanggil kita untuk sabar kepada mereka. Tuhan memanggil kita untuk merawat dan melayani mereka. Bukan karena hutang budi. Memang kita hutang budi. Siapa dulu yang ganti popok Anda? Siapa yang dulu kasih Anda makan sebelum Anda dapat cari makan? Tapi Tuhan ingin kita menghormati mereka karena mereka sangat berharga di mata Tuhan. Ada amin tempat ini. Mari kita belajar untuk menghormati orang tua kita. Salah satu lagi yang kita harus lakukan, kita harus sabar dengan orang tua kita. Kita harus sabar. Dan saat kita dapat melakukan ini, saya percaya, mengapa Tuhan ingin kita punya kebudayaan menghormati? Karena kebudayaan menghormati itulah yang dapat menggabungkan generasi yang putus karena ada jurangnya. Karena cara berpikir pasti berbeda. Cara bekerja pun sangat berbeda. Cara menikmati pun sangat berbeda. Musiknya pun sangat berbeda. Makanannya pun sangat berbeda. Generasi papa, bekas dijajah Jepang, mana mau makan sushi? Lihat sushi ingat samurai. Tapi generasi sekarang mana ada yang ingat itu. Sudah sangat berbeda, tapi jika kita dapat belajar saling menghormati, dalam ketidaksetujuan pun tidak perlu terjadi perpecahan dalam keluarga. Tetap dapat saling mengasihi. Ada amin? Kemudian saya hampir selesai. Di ayat 4 Tuhan belum selesai. Karena Tuhan selalu mengajar kita menghormati dengan komplit. Dikatakan di sini, saudara-saudara, Tuhan balik. Tadi ngomong tentang menghormati orang tua. Sekarang kebalikannya, saudara-saudara yang menjadi ayah, saya tambahkan ayah dan ibu, orang-orang dalam otoritas dalam keluarga. Janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Kata marah itu bukan naik cerak saja. Apa? Moro. Moro-moro. Tenain aja moro-moro. Marah itu artinya hatinya jadi galau. Marah itu artinya jadi kecewa. Marah itu artinya jadi sakit. Marah itu artinya menjadi khawatir. Marah itu kehilangan keseimbangan. Hari-hari ini banyak generasi muda bukan marah tapi kehilangan keseimbangan karena orang tua gagal untuk menghormati anak. Sebaliknya ayat firman Tuhan berkata, besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Iya kan Pastor Caleb, artinya benar kalau saya keluarkan sulepe. Pas saya mau begini sulepenya, itu kan saya besarkan mereka dengan pengajaran Tuhan. Tapi sewaktu saya pelajari ini saya mulai mengerti. Apa yang Tuhan maksud besarkan mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan sebenarnya adalah ini. Apa yang mereka lihat Anda lakukan, itulah yang Anda ajarkan pada anakmu. Jika Anda kurang ajar, jangan harap anak Anda penuh ajar. Jika Anda tidak sopan dengan orang, jangan harap anak Anda sopan dengan orang. Jika Anda tidak jujur, jangan harap anak Anda jujur. Jika Anda berkompromi terus, jangan harap Anda punya anak integritas. Jika Anda tidak hormati Tuhan, jangan harap anak Anda cinta Tuhan. Lebih daripada perkataan, lebih daripada tongkat, lebih daripada ikat pinggang, lebih daripada tidak kasih harta, lebih daripada semua tindakan disipliner yang orang tua dapat tumpahkan kepada anak. Tuhan memanggil orang tua untuk menjadi teladan bagi mereka. Saat orang tua memberi teladan menghormati, anak akan menjadi anak yang tahu menghormati. Berikan waktu orang tua, terutama saat anak-anak masih kecil, untuk memperhatikan mereka. Karena saat Anda memperhatikan mereka, itulah penghormatan yang kau berikan pada mereka. Saya tahu secara kebudayaan Asia, Makassar, kita semuanya harus sibuk cari uang untuk anak. Tapi kadang-kadang yang anak sangat perlukan dari kita lebih daripada uang itu. Mereka perlu kehadiran kita, mereka perlu keberadaan kita, mereka perlu kita melihat apa yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam diri anak kita dan berkata pada kita, nak,
ini dari Tuhan, kembangkan itu. Lakukan itu lebih baik lagi. Jangan takut nak, Papa akan support kamu untuk melakukan apa yang kamu lakukan dengan baik. Ada amin tempat ini? Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. Yang terakhir, ini sangat penting juga, dari tadi yang terakhir melulu. Tuhan ingin kita memberi hormat kepada anggota keluarga kita, walaupun mereka tidak layak. Tuhan ingin apa? Kita beri hormat pada anggota keluarga kita, walaupun mereka tidak layak di mata kita. Mereka mungkin tidak layak untuk direspek, karena mungkin mereka telah menyakiti Anda. Mereka melakukan hal-hal yang merugikan Anda. Mereka telah ambil harta Anda. Mereka telah melakukan hal-hal yang mencelakakan Anda. Tapi Tuhan tetap memanggil kita untuk menghormati mereka. Ada amin? Mengapa? Karena saat kita menghormati mereka, kita sebenarnya sedang melepaskan kerajaan Allah dalam hidup mereka. Saya rindu bahwa orang-orang yang menyakiti kita saat kita menghormati mereka, mereka bukan tambah buruk, mereka punya kesempatan untuk tambah baik. Mereka punya kesempatan untuk dipulihkan Tuhan juga. Mereka juga punya kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan. Mereka juga punya kesempatan supaya kita saling mengasihi lagi. Ada amin? Pesan Tuhan yang terakhir, walaupun Anda pernah disakiti, Anda pernah dikecewakan, Anda pernah diperlakukan oleh keluarga dengan salah. Mari kita terus menghormati mereka. Karena saat kita lakukan itu, kita sedang mengucapkan kemenangan dari Tuhan atas dosa-dosa mereka. Ada amin? Yang terakhir, beneran terakhir. Saya ingin tutup dengan satu dongeng. Ini adalah dongeng dari Eropa, Grimm Brothers. Dan saya ingin tutup ini. Ada satu keluarga, 2 suami istri dengan 2 anak dan seorang kakek tua. Dan kakek ini mungkin karena dia ada Parkinson, jadi tangannya bergerak gini terus. Jadi kalau dia makan, itu nasinya dan semuanya terbang-terbang. Nah, saat kakek ini mulai Parkinson makan kayak gini, meja selalu berantakan. Akhirnya sang suami istri ini, pasutri ini mulai frustasi. Mereka mulai ngomong sama si kakek ini, opa, saya pindah opa ke ujung meja ya, supaya nanti kotor-kotornya saya gampang bersihkan. Akhirnya opanya dipindah ke ujung meja. Nggak makan bareng lagi dengan keluarga ini. Ternyata si opa ini masih keadaan itu, makannya masih berantakan. Akhirnya mereka tambah frustasi lagi. Mereka akhirnya menyita sendok dan garpu si opa. Dan akhirnya mereka gantikan si opa punya piring dengan palung yang lebar. Dan mereka bilang, mulai hari ini kamu makan dari palung ini. Cekeran aja, pakai tangan aja, karena tiap kali makan pun berantakan. Jadi sejak waktu itu si opa makan pakai palung. Satu hari si suami istri ini melihat anaknya main-main di luar. Mungkin mereka tukang kayu. Anaknya main-main, bawa palu-palu, bawa kayu dan bawa paku. Dan mereka mulai penasaran karena anak-anak ini kok kelihatannya sibuk banget melakukan sesuatu. Si ayah ibu ini, suami istri ini bertanya sama anaknya, "Hei nak, kalian sedang bikin apa itu?" Terus anaknya dengan santai berkata, "Papa mama, kami sedang bikin palung buat papa mama. Nanti kalau papa mama tua, ya makan seperti itu dari palung itu." Anda tahu moral dari kisah ini. Yang pertama, apa yang Anda tabur, selesaikan sendiri kata-katanya. Itu yang Anda tuai. Kita punya kesempatan hari ini untuk mulai mempraktekkan menghormati. Membangun keluarga dalam penghormatan Tuhan. Dan yang kedua adalah contoh yang orang lihat bagi kita. Adalah contohnya dimulai dari kita sendiri. Ada amin? Menghormati dimulai dari diri kita. Menghormati bukan menunggu orang hormati kita. Menghormati dimulai dari kita. Menghormati yang lain. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi Anda dengan saya. Dan oleh karena itu jika hari ini kita mau melihat influence Tuhan, kita mau melihat pengaruh Tuhan yang datang dari kehidupan kita. Masa kita paling berpengaruh, momen kita paling berpengaruh adalah pada saat momen kita membagikan kasih Tuhan dengan hormat kepada orang lain. Ada amin tempat ini? Mari kita berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Saudara, kita tidak punya pilihan.
Jika kita ingin melihat satu transisi kemuliaan Tuhan, dari generasi ayah menuju generasi anak dan menuju generasi yang ke depan. Jika Anda melihat The Rock Makassar, kebangunan rohani ini dipakai Tuhan untuk berjalan terus. Jika Anda ingin lihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam segala hal yang baik dalam pernikahanmu, ini diteruskan. Hari ini kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mengambil keputusan untuk menghormati seperti Tuhan Yesus telah menghormati. Saya ingin Anda bawa keluarga Anda. Jika keluarga Anda dalam keadaan baik-baik saja hari ini, puji Tuhan. Justru pakailah kesempatan itu untuk membangun sesuatu yang lebih indah lagi. Amin. Minggu ini, pakai minggu ini. Minggu terakhir dari bulan Juni, mungkin lagi liburan sekolah juga bagi banyak anak-anak. Tunjukkan bagaimana Anda dapat lebih saling mengapresiasi, lebih saling memperhatikan, melakukan sesuatu yang indah bagi anggota keluarga Anda. Mungkin Anda sudah lama tidak lakukan itu. Suami mungkin sudah lama tidak menghargai istri. Atau istri sudah mungkin lama tidak menghargai suami. Atau minimum puji suaminya. Minimum katakan, kamu lebih ganteng dari minggu lalu. Atau ya sudah mulai dipraktekkan ternyata. Atau suami berkata pada istri, kamu lebih cantik daripada hari yang pertama saya ketemu kamu. Bohong sih, tapi ya nggak apa-apa, katakan dengan mengasihi. Amin. Kita lakukan itu. Tapi jika hari ini dalam keadaan keluarga Anda, dalam pernikahan Anda, bahkan dalam diri Anda juga berasa, Tuhan, pulihkan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Pulihkan keluargaku, pulihkan pernikahanku, pulihkan hubunganku dengan saudara-saudaraku, pulihkan hubunganku dengan orang-orang yang bertikai denganku, pulihkan hubunganku dengan orang-orang yang berkonflik denganku. Aku ingin menjalani sesuai kehendak-Mu Tuhan. Aku ingin hidup untuk melepaskan penghormatan. Aku ingin melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakitiku. Aku berdoa Tuhan, aku tahu menghormati lebih sulit daripada memberi penghargaan. Tapi aku tahu ada kemuliaan yang besar yang Kau siap. Mari kita nyanyikan satu lagu dan saya ingin Anda berdoa saat ini membawa, saya merasakan hadirat Tuhan tempat ini, saya merasakan pengaruh kerajaan Allah yang Dia ingin urapi setiap Anda untuk Anda masuk dalam rencananya. Song leader. Kasih Katakan ini. dari surga. Mulai izinkan kasih Tuhan mengalir dalam hatimu. Mulai memenuhi hati. Momen yang indah, momen hadirat Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi. Rasakan hadirat Tuhan. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Amin. Membuat damai diri. Mari kita mulai dari awal. Jadikan lagu ini sebagai penyembahan-Mu. Undang hadirat-Nya dalam keluargamu pernikahan. Kasih dari surga. Thank you Lord. Memenuhi setiap hati yang terbuka di tempat ini. Setiap hati yang rindu merasakan kasih yang baru, merasakan iman yang dikuatkan, merasakan dan mengalami rencana. Oh yes, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membawa damai yang baru. Damai di hidupku. Katakan ini, buka hatimu. Tuhan ingin mengurapi engkau. Mengalir kasih dari. Angkat tanganmu di hadapan Dia. Ada kasih Tuhan yang saat ini mengurapi setiap anak-anaknya di tempat ini. Dia menghargai engkau. Dia menghormati engkau. Dia mempunyai kemuliaan untuk kehidupan. Izinkan itu untuk mengangkat engkau. Mengalir. Yes, oh Lord. Mengalir dan mengalir. 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 Memenuhi hidupku.
kehidupan dia. Tuhan, Engkau lihat kami, gerejamu. Kami orang-orang yang Engkau pikirkan siang dan malam. Kami orang-orang yang seharusnya membawa setiap rencanamu di dalam hidup kami. Kami orang-orang yang seharusnya menjadi tempat Engkau deposit segala kebaikanmu, segala kekuatanmu, segala rancanganmu. Kami mengangkat tangan kami saat ini dan membawa kembali penghormatan kami yang tertinggi kepadamu Tuhan. Sehingga kami mulai dapat mengalihkan mata kami lagi. Bukan kepada apapun yang ada sekeliling kami, tapi kepada siapa yang menciptakan segala yang ada dalam sekeliling kami. Biarlah apa yang Kau katakan tentang kami, itulah yang menjadi bagian kami. Biarlah apa yang Kau telah siapkan bagi kami, itulah yang lebih memuaskan kami. Dan biarlah tangan-Mu yang kuatlah yang mengangkat dan menjaga keluarga kami, menjaga pernikahan kami, menjaga semua usaha kami. Sehingga apapun yang Engkau berikan tidak dapat diambil daripada kami, tapi menjadi milik kami. Sama seperti Engkau berkati Abraham, Ishak dan Yakub sampai turun-temurun. Berkat itu pun akan berjalan, mengalir dan turun-temurun di dalam keluarga. Dan kemuliaan penghormatan kerajaan Allah yang adalah sebenarnya bagian daripada keluarga dan hidup kami tidak dapat diambil oleh siapapun dari dunia ini. Hamba berdoa saat ini Tuhan untuk gereja ini. Bahwa gereja ini akan makin lama makin dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Dalam semua hal yang dilakukan oleh setiap jemaat dalam setiap bagian kehidupannya. Akan menceritakan kemuliaan-Mu yang berlimpah-limpah. Bertambah lama bertambah terang. Bertambah lama bertambah penuh kuasa Tuhan. Sehingga Engkaulah yang makin bertambah. Engkaulah batu karang itu. You are the rock. You are the salvation. You are the foundation. Engkau batu penjuru itu. Benar-benar membawa dampak dari kehidupan kami. Dan kami percaya hidup kami, hidup jemaat di tempat ini merubah dunia dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, semua yang menghormati Dia berkata, beri tepuk tangan pada Tuhan. God bless you. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Orang-orang yang diberkati, mari sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat pelayanan dari Pastor Caleb. Sudah memberkati kita di tempat ini dengan sangat luar biasa mulai dari ibadah raya pertama sampai ibadah raya yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupa bahwa mulai minggu depan kita sudah berpindah tempat di Makassar Suki. Beberapa tayangan tadi saya percaya kita sudah lihat dan saya kembali mengingatkan bahwa sampai ketemu pada minggu yang akan datang di Makassar Suki. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kita akan memberikan persembahan. Jadi persembahan kita bisa lewat kiris atau lewat transferan atau ada amplop di bagian belakang untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sepakat sebelum kita memberi, kita berdoa bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini sampai siang hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati bersama dengan Engkau, kami memuji menyembah Tuhan, bahkan lebih daripada itu kami makan sehidangan lewat kebenaran firman-Mu, lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hari ini kami tahu kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Namun kami Tuhan rindu untuk apa yang ada kami miliki Tuhan, sebagian yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan kami mau memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mempersembahkan persembahan kami. Berkati setiap rupiah yang kami taruhkan, itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, untuk kepentingan pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, bahkan di kota kami, di tempat di mana kami ada, kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa surga, berkati setiap persembahan kami, di dalam nama Yesus kami berikan dengan pengucapan syukur. Haleluya, amin. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan saksikan vokal grup dari Ergon untuk memuji Tuhan. Haleluya, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.
Shalom Bapak Ibu sekalian, kami dari komunitas Komsel Elgon dan ini juga teman-teman kami membentuk juga komunitas daripada Elgon Vocal Group. Biarlah persembahan kami ini, kami sedang mencoba membangun bagaimana Injil bisa dikontekstualisasikan dalam kehidupan kita, ya, dalam komunitas. Kita akan sama-sama dengarkan. Terima kasih. Selidiki aku, ubah hatiku, jadikan ku Tuhan seturut
Saudara, saya sampai lupa kan saking tidak sabar mau dengar dong menyanyi ya. Oke, ada beberapa penyampaian lagi yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa besok hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pada pukul 18.30 sampai selesai bertempat di Makassar Rock Center beralamat di Jalan Andi Pangeran Petarani Ruko J. Bapak Ibu Saudara akan diadakan Rockman Fellowship. Jadi buat kaum pria, bapak-bapak, saya rasa walaupun belum jadi bapak juga bisa ya. Kaum pria, Bapak Ibu Saudara, ibu keturutan. Jadi sekali lagi hari Senin tanggal 1 Juli 2024 akan diadakan Rockman Fellowship bertempat di Makassar Rock Center Ruko J pada pukul 18.30 sampai selesai Bapak Ibu Saudara. Dan satu lagi tadi sempat ditayangin bahwa ada buku dari, bisa teman-teman sekali lagi ditayangin. Nah ini dia, dapatkan segera buku seri Kingdom Theology. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa beberapa buku sudah dirilis sebelumnya dan ini yang terbaru Bapak Ibu Saudara milikilah. Nah, tersedia di counter depan seharga 80.000 untuk ekonomi kerajaan Allah atau 200.000 untuk 3 buku sekaligus Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ada di belakang ya di counter, miliki segera Bapak Ibu Saudara dan saya percaya ini akan sangat memberkati. Itu aja dari saya, puji nama Tuhan dan kita selesai. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita sangat diberkati hari ini saudara. Amin. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan, saya boleh. Puji nama Tuhan, ada beberapa di baris kedua kanan saya. Selamat datang Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah bersama kami. Ingat minggu depan kita pindah ke Makassar Suki. Jangan datang ke tempat ini lagi saudara. Minggu depan kami tunggu saudara untuk beribadah kembali bersama-sama dengan kami. Mari bangkit berdiri saudara, kita akhiri ibadah kita siang ini. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Amin. Kita akan buat 2 hal sebelum saya akan doa berkat buat saudara. Yang pertama kita berkati hotel ini. 2 tahun kita ada di hotel ini. Dan kita sangat diberkati. So we're gonna bless this hotel. Terima kasih buat manajemen yang sudah menerima kita 2 tahun through thick and thin. Dan kita bersyukur untuk semuanya. Minggu depan jangan kesini lagi. Oh, bolehlah ke graffiti boleh, minum-minum kopi di bawah boleh. Tapi kebaktian sini sudah nggak ada lagi. So mari kita ambil waktu beberapa saat, mungkin semenit 2 menit. Kita berkati hotel ini. Bersama-sama kita ucapkan berkat. Kami katakan berkat buat hotel Swiss Bell Hotel Pantai ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami selama 2 tahun. Kami memakai premise ini untuk beribadah bersama-sama. Kami memberkati hotel ini.
Biar hotel ini terus diberkati oleh Tuhan. Owner, manajemen, semua pegawainya diberkati oleh Tuhan. Biar tempat ini terus menjadi tempat damai sejahtera. Berkati Tuhan. Semua gereja yang masih beribadah di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kami mau bersyukur pada Tuhan. Selama ini kami punya kerjasama yang baik dengan hotel ini. Kiranya hotel ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Yang kedua, ulurkan tanganmu, kita akan memberkati Pastor Philip dan Ibu Phoebe yang telah memberkati kita di weekend ini. Mari kita berdoa. Kami memberkati Pastor Philip dan Ibu Phoebe yang sudah ada bersama-sama dengan kami, memberkati mereka dalam pelayanan mereka. Terima kasih buat kehidupan mereka. Terima kasih buat pelayanan mereka yang telah memberkati kami hari ini. Kami sangat diberkati, kami sangat dicerahkan, kami akan menjadi pelaksana kehendak-Mu untuk generasi ini. Terima kasih banyak Bapak di surga, selama mereka masih di ujung pandang, mereka makan makanan yang enak. Mereka diberkati oleh Tuhan bersama keluarga mereka. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan baik. Berkat Tuhan turun ke atas saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, studimu, pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, keberkatan dan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin, amin. See you in Makassar Suki next week. God bless you. Happy Sunday everyone.